Halo keluarga jiwaku, apa kabar kalian semua? Sorry banget, TBMT udah lama banget nggak upload ya. Soalnya TBMT lagi sibuk. Dan untuk yang baru datang, welcome back, selamat datang. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, kali ini kita akan membaca energi maksud kedatangannya di hidupmu Gemini ya, saat ini. Jadi kalau Gemini menemukan seseorang terus bertanya-tanya apa sih maksud dan tujuannya dia itu datang itu untuk apa ya, itu kalian bisa lihat video ini ya. Nanti saya akan buat pilihan file-filenya dan kalian pilihnya melihat di description. Di description saya taruh timestampnya, kalian bisa pilih, tinggal klik aja menit keberapa ya. Dan ini bersifat general, jadi bisa mungkin kalau nggak ada file 1, 2, atau 3, nggak ada di ketiganya, video ini bukan untuk kalian ya. Langsung saja kita ke pilihan file-filenya. Oke, ini pilihan file-filenya untuk maksud kedatangannya di hidupmu Gemini saat ini tahun 2021 ya. Kenapa dia datang di hidup kalian Gemini? Pilihannya file nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Gunakan intuisi kalian mana yang memanggil kalian. Kalau kalian mungkin terlihat ada salah satu yang terlihat lebih bersinar, manggil-manggil kalian, bikin kalian penasaran ya, gunakan intuisi kalian. Dan bisa mungkin kalian pegang ya, ditaruh di atas layar, tangan kalian ditaruh di atas layar, mungkin ada yang kerasa hangat, itu bisa jadi memang energinya. Oke, pilihan file nomor 1 biru, file nomor 2 orange, file nomor 3 kuning. 1, 2, 3 ya, pilih yang mana Gemini. Oke, sudah dipilih, kita langsung ke file nomor 1 ya, yang pilih warna biru. Untuk Gemini yang pilih warna biru. Untuk Gemini yang pilih warna biru, maksud kedatangannya di hidup kalian Gemini itu apa ya? Ini orang yang datang di hidup kalian ya Gemini ya, maksudnya itu apa, tujuannya apa, kenapa kok dia datang meninggalkan luka, atau kenapa kok dia datang membuat aku sangat jatuh cinta, merasa dicintai ya. Oke, maksud dan kedatangannya dia, wow, Gemini. Wow. Oke. Maksud kedatangannya dia. Ini mantan ya yang datang ya. Ini orang yang pernah datang di hidup kamu, dia ghosting. Dia datang pergi gitu ya. Orangnya itu kayak gitu ini. Nah, di sini maksud kedatangannya dia itu adalah bisa menjadi tempat tujuan kamu, bisa menjadi tempat kamu curhat Gemini. Dan di sini dia itu bisa jadi atau mungkin dia datang untuk curhat
sekarang itu dia lagi mengalami the tower moment ya, Gemini. Dia lagi mengalami the tower moment yang dimana dia butuh teman curhat, dia butuh teman cerita. Itu, ini ya, maksud kedatangannya adalah menjadi seorang teman. Udah dia nggak mikir apa-apa itu. Atau bisa jadi maksud kedatangannya dia menjadi teman cerita kalian ya. Ini mantan nih, ya. Five of Cup, Five of Sword. Kalian udah pisah tapi masih tetap kontak gitu loh. Itu. Maksud kedatangannya dia itu bawa the tower moment untuk hidup kalian. Di sini tuh kalian ditempa dengan kedatangannya dia itu merasa seperti rumah kalian ya. Ini bisa jadi twin flame ya, Gemini. Yang pilih pel nomor warna biru, pel nomor 1 warna biru ya. Ini bisa jadi dia itu ngajarin kamu melihat sesuatu yang selama ini kamu nggak bisa lihat. Kedatangannya itu. Dan di sini dia pun juga datang itu kayaknya nggak disukain sama orang sekitar kamu ya. Kedatangannya dia itu nggak disukain sama orang sekitar kamu, atau bisa jadi kamu nggak disukain sama orang sekitarnya dia, Gemini. Di sini dia nggak bisa milih apa-apa karena ya hubungan kalian sama dia itu intens banget, dan kalian itu merasa bahwa kalian itu rumah satu sama lain gitu. Kalian itu nggak jadi karena memang nggak disetujuin orang sekitar kalian gitu. Maksud kedatangannya itu sorry. Tapi bukan cuma itu, dia juga bawa the tower moment di hidup kalian gitu. Dia bisa menjadi teman yang baik gitu. Mungkin dia nggak bisa jadi pasangan kalian ya, Gemini, tapi dia bisa menjadi teman yang baik untuk kalian. Ini maksud kedatangannya dia itu buat menjadi rumah untuk kalian. Jadi apa ya, istilahnya kayak sahabat lah ya kedatangannya dia itu. Karena dari situ kamu itu bisa merubah pola pikirmu. Tapi ini bisa jadi juga jadi pasangan, bukan cuma sahabat. Bisa jadi ini kalian menjadi pasangan yang dimana ya sudah, kalian nanti pilihnya nekat aja gitu. Kedatangannya dia bawa the tower moment, semuanya itu hilang hancur. Maksudnya hilang hancur itu kayak prinsip-prinsip kamu yang salah itu sama dia diubah secara tidak langsung. Dan dari diri kamu yang dulunya kurang baik itu dirubah sama dia. Kamu nggak bisa kemana-mana di sini ya. Kamu nggak bisa kemana-mana. Kamu hanya memikirkan, oh iya dia itu rumahku, dia itu tempat kembali diriku gitu. Itu zodiaknya apa? Kalau untuk zodiaknya Cancer, Sagittarius, bisa juga Virgo ya. Cancer, Sagittarius, Virgo, Scorpio juga bisa. Mungkin juga bisa Capricorn ya. Atau Taurus. Itu zodiaknya. Dia bawa perubahan besar di hidup kalian, the tower moment. Ini kalian ketemu ini orang, wah semuanya hancur. Maksudnya hancur itu semuanya itu jadi dirubah. Bahkan kayaknya materi pun juga kalian sedikit agak semrawut setelah ketemu orang ini. Ini bisa jadi dia twin flame, atau bisa jadi dia itu soulmate yang deep, yang memang membawa pelajaran besar di hidupmu biar kamu itu lebih seimbang gitu. Tapi dia juga bisa jadi tempat tujuanmu nanti, entah kapan ya. Dia datang untuk itu. Awalnya sekarang dia datang untuk sebagai teman. Dia dulu pernah memang ada rasa sama kalian. Mungkin ini cinta belum kelar ya. CLBK, cinta lama belum kelar. Itu ya zodiaknya itu tadi. Terus pesan dari semesta untuk Gemini ya. Pesan dari semesta untuk Gemini adalah
Lihatlah kebaikan, buka dan lembutkanlah hati serta hargai diri dan orang lain dalam segala situasi. Lihatlah sisi kebaikan yang ada dalam diri setiap pribadi. Oke, ini ada mantan kalian yang ngajak balik nih, dia bawa the tower moment. Ini dia mau meruntuhkan satu sisi yang kamu itu terlalu kuat pegang. Dia datang itu untuk itu. Nggak tahu itu sisi yang mana, bisa jadi mungkin kalian terlalu tipikal yang nggak mau balikan sama mantan, gengsi. Itu dia bawa the tower moment ini. Itu ya, lihatlah kebaikan, pesannya lihatlah kebaikan. Nggak apa-apa balikan sama mantan itu, asal kalian atau dia sudah berubah menjadi lebih baik. Kenapa enggak? Kalau memang jodohnya, kenapa enggak? Itu ya. Karena jodoh itu kamu nggak tahu mau kamu itu sama siapa, mau kamu itu ke siapa, itu kan nggak tahu. Karena kalau misalnya saat ini kamu tengkar, tapi kan kamu nggak tahu energi yang berikutnya. Ntar kalau kamu diketemuin lagi, ya berarti itu memang jodohnya, kan kayak gitu. Oke? Terus yang kedua, waktu yang sempurna. Sekarang adalah saat yang tepat untuk menjalankan inspirasimu. Pintu kesempatan sudah terbuka, jalan dan lewatilah. Jangan menunda-nunda ataupun tergesa-gesa. Segala sesuatu sudah siap mendukung keberhasilanmu, Gemini. Jadi, waktu yang sempurna ini bisa jadi kalian balikan sama orang ini. Orang yang dulu mungkin pernah nyakitin kalian, orang yang mungkin di lingkungannya nggak setuju, ya. Karena kalian nggak bisa jadi satu karena crash di lingkungan kalian. Tapi balik lagi, coba kalian lihat. Ya, kalian lihat kebaikannya dia apa. Kalian lihat apa yang sudah pernah terjadi di antara kalian. Kalian lihat lagi. Oke, untuk Gemini. Dan yang ketiga pesannya adalah ini nih pesannya. Oke. Bisa sama ya, lihatlah kebaikan dan kamu intinya harus memaafkan orang ini, Gemini. Memaafkan, memberi kesempatan diri untuk sembuh, bertumbuh, dan melepaskan pola negatif yang berulang. Kemarahan, sakit hati, perasaan bersalah membebani jiwa. Niatkan untuk mampu melihat kebaikan dan cahaya dalam diri setiap orang dan temukan kembali kedamaian hati. Oke, jadi untuk Gemini ya, kenapa ini kok energinya ini ya? Pulang ke rumah. Kalian tahu, kalian pisah sama orang ini itu dalam kondisi yang kurang baik. Kalian pisah karena kalian merasa kehilangan diri kalian. Jadi di sini kalian itu si dianya balik lagi di hidup kalian. Nah, makanya kalian cari tahu kenapa dia datang ke hidupku. Jawabannya memang dia bawa the tower moment untuk mematahkan prinsip-prinsip kamu yang sudah tidak cocok lagi. Itu memaafkan dan waktu yang sempurna. Lihatlah kebaikan setiap orang. Untuk Gemini yang pilih pile nomor 1. Oke? Zodiaknya itu tadi ya. Bila resonate, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Bila tidak resonate bisa lihat pile yang lainnya. Atau bisa jadi readingan ini memang bukan untuk kalian. Oke? Jangan lupa cintai diri sendiri. Jangan lupa bahagia. Dan bye-bye. Kita ke next pile. Pile nomor 2. Oke, pile 1 saya singkirkan dulu. Oke, yang pilih pile nomor 2. Yang pilih pile nomor 2 ya. Jadi kembali lagi, karena ini bersifat general, jadi bisa resonate dan bisa tidak. Bila kalian ingin yang lebih spesifik, bisa pesan jasa personal reading dengan DM di IG saya, di IG TBMT ya. Oke, ini untuk yang pilih file nomor 2. Kita lihat apa maksud kedatangannya di hidup kalian
Gemini, apa maksud kedatangannya di hidup kalian Gemini? Oh, oke. Oke, jadi maksud kedatangannya di sini agar kalian introspeksi ya. Bercanda. Jadi maksud kedatangannya dia di kehidupan kalian saat ini ya, maksudnya di tahun 2021 ini, kenapa dia kok datang? Karena dia ingin mengajarkan kamu agar kamu bisa lebih introspeksi diri. Ini kamu melihat lagi yang kemarin-kemarin, dilihat lagi dengan benar, dilihat lagi dengan seksama. Salah nggak sikapmu sama orang itu? Makanya dia datang lagi. Wah, ini ya kalau saya bilang ya, ada itu saya nemu kata-kata waktu itu, jangan pernah menyia-nyiakan orang yang mau memberikanmu kesempatan 2 kali dan menyayangimu tanpa syarat ya. Karena orang yang seperti itu susah dicarinya dan kamu tidak akan menemukannya di orang-orang yang lainnya. Belum tentu ya, belum tentu kamu menemukannya di orang-orang lainnya. Mungkin kamu akan menemukan, tapi entah, pasti ada yang beda. Beda apa? Mungkin beda kebiasaannya seperti ini, kebiasaannya seperti ini, kayak gitu. Kalau kamu sudah cocok dengan kebiasaan orang tersebut, terus orangnya itu terlihat baik-baik aja, orangnya itu terlihat iya nurut-nurut aja, terus kamu tiba-tiba ngeduain. Nah, di situ kamu perlu lihat yang selama ini kamu lakuin itu udah benar belum. Itu ya Gemini, untuk yang pilih PL nomor 2 ini memang dia mengajarkan kamu untuk melihat lagi. Atau ini bisa jadi ya, ini kalian yang diselingkuhin nih. Bisa jadi ini kalian yang diselingkuhin sampai akhirnya kalian merasa bahwa kalian bertepuk sebelah tangan Gemini. Ini kenapa kok seperti ini? Karena memang tujuannya dia adalah buat kamu belajar. Ya, dengan kamu frustasi dengan dia, itu buat kamu belajar yang nantinya itu akan nggak tahu ya, ini kayaknya ke arah spiritual awakening ya, karena nantinya itu akan terbuka itu untuk apanya. Karena kok di sini tidak ada the high priestess ya. Ini membuat kamu menjadi berintuisi yang kuat, punya intuisi yang kuat Gemini. Dia secara tidak langsung dengan sikapnya dia yang sembunyi-sembunyi, mungkin dia selingkuh atau mungkin dia melakukan sesuatu di belakang kalian ya. Dia itu dengan maksud adalah maksudnya agar kamu itu lebih peka, agar kamu itu lebih mengikuti intuisimu Gemini. Jadi secara tidak langsung dia bantuin kamu untuk mengasah intuisimu. Orang ini datang itu untuk itu. Dan sisanya memang ada yang untuk celebration, ada kemenangan ya, nggak tahu ini nanti jadi jodoh kalian mungkin orang ini. Tapi itu susah, membuat kalian benar-benar frustasi, membuat kalian benar-benar merasa terjebak Gemini. Cuman ya itu, kamu di sini intinya adalah kamu harus bisa melihat yang selama ini sudah terjadi. Orang ini tuh datang itu untuk apa? Ya, apa yang dari dia kamu dapatkan? Maksudnya, apa yang selama nggak sama dia kamu belum dapatkan, itu nanti kamu akan mendapatkan sebuah pembelajaran yang besar dari orang ini. Meskipun ada perselingkuhan, meskipun ada rasa terjebak, meskipun rasa cinta bertepuk sebelah tangan, mungkin juga kalian yang selingkuh atau mungkin juga dia yang selingkuh. Untuk zodiaknya bisa Pisces, bisa Sagittarius, bisa juga Taurus, sama ya, Taurus ya, bisa juga Taurus zodiaknya itu.
atau mungkin Aquarius, bisa juga zodiaknya itu. Oke, itu dia datang adalah untuk membuat kamu introspeksi, selama ini kamu itu salahnya di mana, selama ini kamu itu kurangnya di mana. Dia itu datang untuk bantuin itu. Dia itu datang untuk membukakan matamu. Kok matamu kasar banget ya? Enggak, maksudnya membukakan pemandangan, membukakan pandanganmu yang selama ini itu masih kurang tepat. Dia bantu itu. Karena di sini ada ini ya. Ada sesuatu yang akan terungkap. Itu yang kamu belum, untuk saat ini masih belum tahu waktunya, untuk saat ini nggak tahu apa yang bakal terungkap. Itu untuk mungkin kalau kalian penasaran apa yang terungkap, kalian bisa personal reading sama saya. Itu oke. Pesan dari semesta untuk kalian, pesannya adalah ikuti nalurimu, cobalah menangkap apa yang mungkin menjadi petunjuk dan ikutilah. Entah itu insting, perasaan tertentu ketika Anda memikirkan sesuatu atau bertemu seseorang, reaksi tubuh yang berulang atau tanda-tanda lain yang muncul, ikuti nalurimu. Jadi memang di sini ini kan ya, The High Priestess itu ada hubungannya sama intuisi, ya. Kalian di sini harus mengikuti intuisi kalian. Kalian di sini harus melihat lagi, kira-kira udah bener gak? Kira-kira udah salah? Kira-kira salah nggak gitu ya? Kalian harus mengikuti naluri kalian. Ini kalian harus bisa melihat lagi ke belakang kayak gimana. Kalian harus melihat apa yang kira-kira bisa kalian lakukan. Makanya kalian harus ikuti naluri kalian. Di sini ya, orang itu mengajarkan untuk itu. Oke, yang kedua adalah berani ambil resiko. Beranilah mengambil resiko untuk mewujudkan impian hatimu menjadi kenyataan. Bebaskanlah sisi petualangmu. Nah sorry. Nah, di sini itu kamu sama dia merasa kejebak, ya. Makanya di sini sarannya adalah kamu harus berani ambil resiko. Resiko apapun itu. Maju ya maju, mundur ya mundur. Jangan maju yang mundur-mundur atau mundur yang maju-maju. Canda ya. Oke. Terus yang ketiga pesannya adalah mintalah bantuan jika perlu. Janganlah memaksakan melakukan semuanya sendiri. Perjelas apa yang Anda inginkan, putuskan dan sampaikan, maka bantuan akan datang. Jadi untuk Gemini ya, kalian dengan orang ini harus mengikuti intuisi kalian yang sekiranya agak beresiko, tapi demi kebaikan kalian, why not? Ya, mungkin kalian diselingkuhin, ya sudah. Selama ini apa yang kurang, berarti ada yang kurang di diri kalian. Kalau kalian udah nggak mau diselingkuhin lagi, ya udah tinggalin. Berarti nanti kedepannya kalau kalian salah, kalau kalian sudah punya hubungan, ya kalian nggak melakukan hal itu lagi, tapi belajar. Kamu diselingkuhin bukan hanya, wah dia udah pasti salah, enggak, belum tentu. Dia selingkuh juga pasti ada something yang salah di diri kamu. Kamu harus belajar untuk itu ya, Gemini. Karena sebenarnya ya ada dua hal ya. Memang dia hobi selingkuh atau enggak memang dia selingkuh karena dia nggak merasakan mendapatkan kasih sayang dari kalian. Itu bisa jadi loh, itu case-nya. Itu ya Gemini ya. Oke, cukup sekian untuk yang Gemini yang pilih file nomor 2 ya. Zodiaknya tadi seperti yang sudah saya sebutkan, ada mungkin Sagittarius, Pisces, Cancer ya, zodiaknya itu. Oke, cukup sekian untuk file nomor 2. Jangan lupa tulis di kolom komentar, jangan lupa like, subscribe yang belum subscribe, jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia, dan kita ke next file nomor 3.
Oke, untuk yang pilih file nomor 3, yang pilih file nomor 3, kita lihat apa maksudnya, apa maksud kedatangannya di hidup kalian Gemini, di hidupmu Gemini saat ini, apa di tahun ini, apa maksudnya, kok dia datang lagi, dia dari masa lalu mau ngapain datang lagi gitu, kok datang lagi, bikin kalian bertanya-tanya dan menemukan video ini. Oke, kita lihat. Maksud kedatangannya dia Gemini di hidup kalian adalah membawa transformasi. Oke, Gemini. Ya, Gemini. Maksud dan tujuannya dia datang, bukan tujuannya dia sih ya. Maksudnya kenapa semesta itu mendatangkan orang itu di hidup kalian itu adalah agar kalian bisa bertransformasi ya. Transformasi di sini itu yang seperti apa, Kak? Bertransformasi yang di sini itu adalah merubah sisi lama kalian yang masih belum dikatakan ideal menjadi lebih ideal. Di sini dia membantu kalian untuk penyembuhan sisi sakit hati kalian, penyembuhan diri kalian yang mungkin dulu masih ada luka-luka batin yang dimana di kehidupan sekarang, yang dimana bertemu dengan dia sekarang itu lukanya lebih gede, jadi lukanya kecil-kecil, kopek, itu dia ketemu dia lebih gede biar nutup luka yang lainnya. Nah di situ kalian harus penyembuhan total ini ya. Di sini tuh dia datang untuk penyembuhan total kalian. Wah, rasanya frustasi iya, rasanya dan singkat iya. Perkenalan kalian singkat iya. Tapi rasa sakitnya dalam. Ini ya. Maksud kedatangannya dia itu adalah untuk membantu kamu transformasi dari kamu yang lama menjadi kamu yang baru. Dan di sini juga kamu diajarkan untuk mandiri secara finansial. Di sini kamu diajarkan untuk mencintai diri sendiri. Ini Queen of Pentacle, ya. Kalian mandiri, mencintai diri sendiri di sini, dan kalian keluar lagi sisi yang dimana punya semangatnya seperti anak kecil. Kalian di sini bisa mempunyai rasa cinta lagi, Gemini. Dia datang untuk membawa itu. Dia datang untuk membuat kamu bisa introspeksi diri, Gemini. Transformasi, ya. Terus kalau dibilang zodiaknya apa? Untuk yang pilih pel ini zodiaknya, kalau zodiak ya bisa bisa enggak ya, bisa, tapi energinya yang pasti seperti itu. Zodiaknya Virgo, Aquarius, Pisces, itu sih zodiaknya, Aquarius, Pisces, terus Virgo. Tapi lebih banyaknya kayaknya Virgo. Omongannya dia nyakitin kamu banget ini, kamu sampai frustasi, Gemini, sama si Virgo ini. Tapi memang di situ itu membuat kalian belajar melihat lagi, melihat ke dalam diri kalian lagi. Kedatangannya dia itu bikin kalian itu benar-benar introspeksi diri loh, Gemini. Ini ya, melihat ke dalam diri kalian sendiri, apa yang perlu dirubah dan apa yang perlu dipertahankan. Karena terkadang beberapa prinsip itu ada yang prinsipmu mungkin kurang tepat, jadi harus dirubah. Itu ya Gemini ya. Itu, dan zodiaknya itu tadi. Sekarang pesan dari semesta untuk kalian yang pilih file nomor 3 ini apa? Nah, pesannya adalah yang pertama, keadilan. Supaya situasi ini dapat teratasi dengan baik dan adil, tunjukkanlah ketulusan dan kejujuran terhadap semua orang yang terlibat. Beranilah berbicara benar. Oke, ketika kalian mungkin dipojokkan ya sama orang ini, mungkin sama Virgo ya, di sini tuh kalian, kalau memang kalian nggak salah bilang aja, ngapain takut,
Gemini, nggak apa-apa. Atau mungkin si orang itu yang jujur, kamunya yang harus adil, kamunya yang harus bisa melihat ketulusan dan kejujuran orang tersebut. Kamu harus lihat, nggak boleh kamu menutup matamu. Karena apa? Nanti kamu kedepannya itu untuk bertransformasi itu nggak bisa total, nggak bisa totalitas transformasi, ya. Nanti malah numpuk, ada lagi luka. Nggak kelar-kelar transformasinya, nggak kelar-kelar dong stresnya, frustasinya. Oke, yang kedua, pesannya adalah keluarga. Situasi ini berakar dari pengalaman emosional dengan anggota keluarga yang jika dapat dipahami dan diterima akan dapat membantu pemulihan diri Anda dari masalah. Jadi nggak tahu kalian, ya ini ada memang keluarga ya, memang ada keluarga, nggak tahu apa hubungannya sama keluarga yang dimana ini sangat membawa kalian bener-bener. Mungkin bisa jadi dia itu sampai mojokin kalian itu dari sisi keluarga, mungkin ya, bisa ya. Atau mungkin ada dari masa lalu kalian ya, Gemini, yang dimana itu trauma kalian dulu di masa lalu masih ke bawah sampai sekarang. Makanya kenapa si Virgo atau Aquarius itu nyeletuk kalau ngomong ke kalian biar kalian itu sadar. Ada sesuatu yang harus diobati ya, healing ya. Dia bantu untuk menyembuhkan kamu loh. Dia bantu untuk kamu belajar stabil dengan diri kamu sendiri, belajar mandiri. Mungkin kamu dari keluarga terlalu terbiasa untuk serba ada atau gimana, si orang ini bantuin kamu untuk biar bisa mandiri. Atau mungkin si orang ini yang kamu nggak pernah mendapat kasih sayang dari keluarga, si orang ini bisa memberikan kasih sayang, tapi dengan cara yang mungkin agak celetuk ya. Karena memang kalau dibilang zodiaknya itu kan Virgo sama Aquarius, Pisces ya. Mereka kalau dibilang kayak Virgo itu kalau ngomong udah nyeletuk aja gitu, nggak mikir dia kadang gitu. Tapi ya setiap orang kan beda, mungkin kebetulannya seperti itu ya. Oke, yang ketiga pesannya adalah memberi dan menerima. Dalam hidup ini, memberi dan menerima seperti menarik dan menghembuskan nafas. Ketidakseimbangan dalam memberi dan menerima membuat kita tidak selaras dengan semesta. Untuk kesehatan dan kesejahteraan terbaik, seimbanganlah keduanya. Jadi di sini mungkin bisa jadi kalian lebih banyak menerima. Makanya di sini kalian harus bisa belajar untuk memberi ya. Ini kalian melihat ke dalam diri lagi, atau mungkin kalian banyak memberi tapi tidak menerima. Nah, di sini kalian harus melihat ke dalam diri lagi, karena mungkin orang ini terlalu menindas akhirnya, atau kalian itu terlalu banyak memberi sampai akhirnya dia seenak-enaknya sendiri, semena-mena sama kalian, yang bikin kalian sedikit frustasi. Nah, di sini itu kalian harus bisa, ketika kalian banyak memberi juga kalau bisa menerima, karena hubungan itu take and give. Nggak bisa give aja terus. Ya memang give adalah sedikit harapan untuk mendapat ya. Tapi kalau misalnya memang lebih banyakkan give, ya itu perlu dipertanyakan. Dia punya rasa yang sama nggak? Seperti itu. Ini orang ini kayaknya nggak tahu ya. Mungkin dia ya datang memang hanya untuk membawa perubahan ke hidup kalian aja. Oke, itu untuk file yang terakhir. Bila resonate jangan lupa tulis di kolom komentar, dan bila tidak berarti readingan ini bukan untuk kalian. Jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia, dan bye-bye.